Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam semuanya. Haleluya, haleluya, luar biasa. Oke, malam hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk melanjutkan materi pelajaran kita yang sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang pikiran Kristus. Nah, saudara, bagi yang baru hadir malam hari ini, apa yang kita bahas kemarin tentang pikiran Kristus itu adalah sesuatu yang mutlak sifatnya. Kenapa sifatnya mutlak? Sejak kita mengalami kelahiran baru ada di dalam Kristus, kita diwajibkan untuk memiliki pikiran Kristus. Amin. Jadi hal memiliki pikiran Kristus itu nggak bisa ditawar. Itu harus, ya. Paulus bahkan mengatakan, hendaklah kamu berpikir seperti Kristus berpikir, punya perasaan seperti perasaannya Kristus juga. Ya, nah saudara, memiliki pikiran Kristus. Ada seorang yang bertanya setelah mendengarkan penjelasan tadi malam itu, mereka tanya, Pak, memiliki pikiran Kristus, ya ini kok terlalu tinggi ya, ya. Bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Lalu saya tanya balik, kenapa Anda bertanya seperti itu? Iya Pak, ya. Umpama contoh, saya sedang ngobrol dengan Pak Gideon seperti ini, ya. Saya bisa menangkap, saya bisa mengerti ketika Pak Gideon ngomong sama saya, ya. Nah, tapi saya nggak mengerti apa yang ada di dalam pikiran Pak Gideon itu tentang saya atau tentang apa saja, ya. Sekarang hal yang sama Pak, ya. Ketika kita ada di dalam Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita berhadapan dengan Tuhan, ya, kita bisa menyaksikan perbuatan Tuhan. Tapi bagaimana, ya, saya bisa ngerti tentang apa yang dipikirkan oleh Tuhan itu. Nah, itu Pak yang membuat saya itu bingung. Bagaimana saya bisa memiliki pikiran Kristus itu maksudnya seperti itu, ya? Saya kan nggak bisa memahami apa yang ada di dalam pikiran Kristus itu loh, ya. Nah, saudara, sebenarnya Bapak Ibu Saudara bicara tentang pikiran, ya. Kalau kita ya melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melakukan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan kita. Sebenarnya semua itu dikontrol oleh otak kita, bukan? Ada yang memerintahkannya. Perintah daripada otak ini mempengaruhi sel-sel dalam tubuh kita sehingga menggerakkan anggota-anggota tubuh kita, ya. Jadi kalau mungkin dalam otak ini ingin mengambil sesuatu, ya, otak itu nanti akan menggerakkan sel yang mengalir ke tangan, ya. Jurusannya ke tangan itu sehingga tangan itu akan melakukan sesuatu untuk mengambil sesuatu, ya. Nah, kalau mungkin otaknya itu berpikir dia mau mengejar sesuatu, nah nanti otak ini akan menggerakkan kaki untuk apa? Untuk punya keinginan melangkah bahkan berlari untuk mengejar sampai mencapai apa yang ingin digapainya seperti itu. Nah, saudara, hal ini dengan kita berpikir seperti ini, menangkap hal yang seperti apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, tentang hal memiliki pikiran Kristus itu sebenarnya tidaklah terlalu sulit. Amin. Itu hal yang mudah. Kenapa? Kita bisa melihat, kita bisa tahu apa yang dipikirkan orang itu dari apa yang dikerjakan, dari apa yang diucapkan, dari apa reaksi orang itu. Betul? Nah, jadi sekarang dengan pikiran Kristus sama. Kenapa Tuhan Yesus harus turun menjadi manusia dan diam di antara kita? Ya. Jadi kalau Yesus turun dari surga, lalu dia diam di Pluto, lalu Anda ada di bumi kan tetanggaan. Tapi kan Anda nggak bisa melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setiap hari, ya. Nah, makanya Tuhan Yesus harus turun ke bumi selama 33,5 tahun. Lalu beraktivitas. Sama halnya seperti manusia biasa. Amin.
Nah, seperti pelajarannya sudah kita pelajari kemarin bahwa Yesus itu adalah manusia standar. Dia menjadi manusia berkiprah di tengah-tengah kita, di tengah-tengah manusia, supaya manusia di sekitar Yesus itu bisa melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu ya. Nah, saudara, bahkan Tuhan Yesus sendiri ketika ditanya oleh beberapa orang, khususnya ahli Taurat dan orang-orang Farisi, atas dasar apa kamu melakukan semuanya itu? Ya, kenapa ahli Taurat nggak ngerti apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Kok akhirnya sampai ahli Taurat dan orang Farisi itu harus bertanya kepada Yesus atas dasar apa? Ya, sebenarnya kalau diterjemahkan dengan bahasa sehari-hari, ahli Taurat itu mungkin tanya, gitu, kok kamu bisa melakukan seperti ini? Apa yang kamu pikirkan, betul? Sehingga kamu melakukan hal seperti itu. Kenapa ahli Taurat dan orang Farisi ngomong seperti itu? Tanya gitu kepada Yesus. Karena ahli Taurat dan orang Farisi sering melakukan hal apa yang dia pikirkan. Betul? Nah, orang Farisi dan ahli Taurat itu kalau itu menguntungkan dia akan lakukan. Kalau dia berpikir ini tidak mengandung risiko yang besar, makanya dia mau lakukan. Tapi kalau itu harus menanggung risiko dan mengeluarkan ongkos, mending dia lewat saja, betul? Nah, saudara berpikir, ya, dia tidak mau melakukan, dia nggak melakukannya. Dia berpikir mau melakukan, dia mau melakukannya. Apa yang mau dilakukan? Itulah alasan dasar daripada pertanyaan ahli Taurat itu, karena dia juga melakukan hal yang serupa seperti itu. Maka Tuhan Yesus menjelaskan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, mau tahu kenapa aku melakukannya? Ya, atas dasar apa aku melakukan semua itu? Hal apa? Hal menyembuhkan orang sakit. Bahkan kadang-kadang Yesus itu kelihatannya melanggar tatanan Taurat ya. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat dan sebagainya, itu membuat ahli Taurat orang Farisi itu keki sekali sama Tuhan Yesus. Lalu Yesus menjawab gini, tahu nggak? Apa yang aku lakukan itu semuanya bukan bersumber dari diriku. Apa yang Bapak lakukan itu yang aku kerjakan. Ya, Bapak membangkitkan orang mati, anak membangkitkan orang mati. Bapak menyembuhkan orang buta, anak menyembuhkan orang buta. Kalau aku ada di dalam pengadilan dan sebagainya, apa yang harus aku jawab? Semuanya itu bukan karena aku berpikir harus menjawab apa. Bapakku memberitahu kepadaku apa yang harus aku katakan kepada kalian semuanya. Nah, saudara, dari pengakuan Yesus ini, dari jawaban Yesus ini, kira-kira Bapak Ibu Saudara nangkep apa nih? Kenapa saya harus cerita seperti ini dulu? Kira-kira, ini kan cerita sebenarnya sudah sering Anda dengar, betul nggak? Tentang alasan Tuhan Yesus melakukan ini, berdebat dengan ahli Taurat, orang Farisi dan sebagainya. Kenapa ini saya munculkan? Ya, dalam konteks tentang pikiran Kristus ini. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, ya. Sebenarnya sekarang kita bedah. Apa sih sebenarnya selama 33,5 tahun itu, selama Yesus menjadi manusia ada di muka bumi ini, apa yang dipikirkan oleh Yesus setiap hari? Coba. Apa yang dipikirkan oleh Yesus setiap hari? Ya. Kalau Anda berpikir, ya, langit, bumi, segala isinya siapa yang ciptain? Tuhan Yesus ya. Artinya apa? Hal-hal yang indah, yang luar biasa, yang sulit itu ya, Yesus yang ciptakan semuanya. Artinya, Yesus itu sangat kreatif, betul nggak ya? Kreativitasnya tinggi, betul? Karena dia menciptakan segala sesuatu, ditata begitu rapi, betul nggak ya? Satu dengan yang lain itu berkaitan, ya, saling menguntungkan, saling melengkapi dan sebagainya, sehingga semuanya kelihatan indah dan rapi.
Berarti Yesus itu sangat kreatif, bukan? Ketika 33,5 tahun menghadapi banyak konflik di depannya, masalah-masalah orang-orang yang dilayani itu. Apakah Yesus nggak punya kreativitas seperti itu? Ya, mungkin kita berpikir karena dia pernah menciptakan banyak hal ini, artinya dia pasti berpikir bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah orang itu. Bagaimana saya bisa menyembuhkan orang itu. Bagaimana caranya saya bisa membangkitkan orang mati itu. Ternyata Yesus sendiri mengaku. Jadi kita nggak boleh berpikir berdasarkan asumsi. Ya, perkiraan. Kira-kira karena dia itu seorang pencipta, maka dia pasti punya kreativitas untuk melakukan segala sesuatu menurut ide dan gagasannya. Ya, tapi Tuhan Yesus sendiri bilang, aku melakukannya bukan karena aku mikir. Aku melakukannya karena aku lihat Bapakku melakukannya, maka aku pun harus melakukannya sesuai dengan apa yang Bapakku lakukan. Tepat seperti itu. Nggak boleh kurang, nggak akan saya tambahin. Nah, saudara, dari sini kita tahu sekarang, ya. Jadi, boleh disimpulkan. Pikiran Kristus itu apa? Pikiran Kristus bisa kita lihat dari yang namanya ketaatan Kristus. Amin. Ketaatan Kristus. Jadi ketaatan Kristus inilah yang disebut pikiran Kristus. Amin. Nah, dengan kita simpulkan pikiran Kristus sebagai ketaatan Kristus, Bapak Ibu Saudara semakin bisa ngerti ya. Oh, jadi kalau saya harus memiliki pikiran Kristus, saya harus menjadi taat seperti Kristus taat. Amin. Nah, kita lihat di sini, saudara. Kenapa pikiran Kristus ini sama dengan ketaatan Kristus? Ternyata, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sini ya, Tuhan Yesus itu memiliki suatu cara berpikir yang sangat berdisiplin terhadap Bapaknya. Ya. Jadi satu perkara ini yang terus dijaga oleh Tuhan Yesus. Mendisiplin diri, ya, cara berpikir yang sangat berdisiplin terhadap Bapaknya. Tadi seperti apa yang dia akui, apa yang Bapak lakukan, itulah yang aku lakukan. Apa yang Bapak katakan, itulah yang aku katakan kepadamu. Nah, saudara, untuk bisa melakukan seperti itu butuh pendisiplinan, betul? Tanpa mendisiplin diri, nggak akan bisa. Nah, orang-orang yang nggak diajar tentang disiplin, biasanya hidupnya sembrono, betul nggak? Selonong boy, semau gue, ya. Dia bilang, ya mata-mata gue, nggak pinjem mata lu, mulut-mulut gue, nggak pinjem mulut kamu, nah, jadi kadang-kadang ada orang ngomong seperti itu. Nah, itu sebenarnya ekspresi dari orang yang kurang mendisiplin diri kadang-kadang ya, nggak bisa bilang seperti itu. Nah, saudara, kita mulai belajar di sini. Tuhan Yesus itu mendisiplin dirinya, ya, dengan apa? Berpikir tepat seperti Bapaknya berpikir, ya. Itu yang disebut TAAT. Amin. Sehingga pikiran Kristus itu identik, ya, kesimpulannya adalah sebuah ketaatan Kristus yang dilakukan selama dia ada di muka bumi. Nah, Bapak Saudara, ini menjadi contoh bagaimana kita juga harus taat kepada Bapa kita yang ada di surga. Amin. Nah, saudara, jadi kalau kita mau berpikir seperti Kristus, punya pikiran Kristus, polanya harus sama. Kristus tunduk pada Bapa, Anda pun juga harus tunduk pada Bapa. Amin. Ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa,
Dia tidak mengajar doa yang hebat seperti doanya Yabes, betul? Untuk mengembangkan kapasitas kreativitasnya itu loh. Ya. Dengan apa? Memperluas daerahku dan sebagainya gitu ya. Nah, itu doanya Yabes, ya, doa pengakuan iman namanya. Tapi doa yang diajarkan Yesus adalah doa yang terkenal dengan nama doa Bapa kami itu, ya. Sebenarnya namanya bukan doa Bapa kami. Ya, karena diawali kata pertamanya Bapa kami, maka orang menyebutnya tuh doa Bapa kami. Sebenarnya judulnya adalah doa Tuhan, ya, Lord Prayer atau doanya Tuhan Yesus yang diberikan kepada murid-muridnya. Nih loh, kalau kamu berdoa begini, Bapa kami yang ada di surga, ya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Nah, saudara, di sini ada kata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu, mengajak murid-muridnya untuk berpikir sama seperti apa yang dia pikirkan. Apa yang dipikirkan Tuhan Yesus? Menyatakan kehendak Bapa di muka bumi ini melalui hidupnya. Sehingga dia berkata, Bapa, jadilah kehendakmu di bumi ini melalui hidupku ini. Yesus itu representatif, ya, pelaksana kehendak Bapa di muka bumi itu. Sehingga dia punya slogan, ya, ketika habis melayani perempuan Samaria di tepi sungai, di tepi sumur Yakub itu, lalu dikasih, ya, murid-muridnya datang membawa makanan buat Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, udah, aku udah kenyang, ya. Loh, makan apa? Ya. Lalu karena ditanya seperti itu, Yesusnya menjawab kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Itu makananku. Ya. Manusia, daging, ya, makanan itu disebut adalah kebutuhan pokok, betul? Kalau nggak makan, nggak akan hidup. Makanya manusia itu butuh makan. Makanya hidupnya difokuskan, ya, dipakai sekuatnya untuk apa? Untuk cari makan. Gitu. Nah, kenapa? Ya manusia terkutuk semuanya begitu. Dengan peluhmu engkau akan mencari makananmu. Gitu. Nah, jadi di otaknya cuma satu, ciak, 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 makan, 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 gitu ya. Tapi beda dengan Tuhan Yesus. Apa yang dipikirkan? Cuma satu. Dan pikirkan cuma satu. Apa? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Yuk, Bapak-Ibu Saudara, apa yang menjadi dasar pemikiran Kristus ini, sekarang kita jadikan slogan yang sama di dalam kehidupan kita. Kalau saya tanya nanti kepada Pak Andreas Daryanto, ya, Pak Andreas Daryanto, ya, makanan Bapak apa? Ya, oh, tiwul. Bukan. Sego jagung. Oh, bukan. Lalu apa? Tahu enggak? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Ya, nanti selesai ini semuanya punya slogan yang sama. Amin. Lalu ditanya, ini habis kursus dari mana ya? Kok serempak? Kok dijawab sama semuanya? Oh, baru ikut kelas pemuridannya Pak Gideon tadi. Lalu diajak punya slogan yang sama. Slogannya adalah, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Amin. Setuju? Yuk mulai ya. Tulis ya. Gak usah tulis di jidat. Tulisnya di pintu saja. Atau tempel di tembok, bikin tulisan kecil di mana Anda sering lewat. Lalu Anda baca sampai hafal. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Ya. Dengan kita mendevelop, ya, membentuk, ya, cara berpikir kita seperti itu, artinya
Anda dengan mudah akan punya pola yang sama dan nanti akhirnya Anda akan memiliki pikiran yang sama karena tujuannya sama seperti apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Amin. Yaitu melakukan kehendak Bapa. Paulus menulis dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 36. Baca sama-sama ya. Ayat 3 sampai 6 maksudnya. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Yuk kita baca sama-sama. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk pengenalan, keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ya. Paulus itu bicara tentang senjata-senjata yang dia gunakan ketika ada di muka bumi ini. Paulus menyadari bahwa dia masih hidup di dunia ini. Kakinya masih napak di bumi. Betul enggak ya? Dia masih beraktivitas, berkecimpung, bersosialisasi dengan orang-orang, manusia-manusia yang ada di bumi ini. Dia masih dikelilingi dengan sistem yang ada di bumi ini, ya. Tapi Paulus mengatakan memang kami masih hidup di dunia ini. Tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ya, senjata kami itu beda dengan cara mereka. Kalau mereka berjuang dengan berpikir seperti itu, saya sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, senjata kami adalah iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, mempercayai Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan kami. Nah, saudara, banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Ya, oleh Paulus maksud saya, ya. Nah, di sini perlengkapan senjata yang diberikan oleh Allah kepada Paulus di dalam dunia ini ada beberapa fungsinya. Yang pertama tadi dikatakan senjata-senjata itu ya sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, ya, benteng-benteng. Benteng-benteng ini benteng apa? Benteng-benteng yang ditaruh oleh iblis di dalam pikiran manusia. Ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ada kubu-kubu ya yang dibangun sebagai bentuk keyakinan, merasa dirinya pede dan sebagainya, itu model kubu-kubu seperti itu ya. Ujung-ujungnya apa? Menentang pengenalan akan Allah. Nah, ayat berikutnya 5 bagian B, kami ya menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, ya. Nah, di sini kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, saudara, ayat ini mungkin agak membingungkan, ya. Menaklukkan pikiran kepada Kristus dalam hal apa dan bagaimana? Ternyata dalam bahasa Inggrisnya pakai kata into captivity to the obedience of Christ, ya. Jadi pakai kata the obedience of Christ, ya, of Christ. Nah, di sini adalah bicara tentang ketaatan Kristus. Ya. Ketaatan Kristus, ditaklukkan pikirannya kepada ketaatan Kristus. Seperti malam hari ini, seperti apa yang saya jelaskan kepada Bapak Saudara tadi, bahwa diarahkan untuk yuk tunduk, ya, seperti Yesus tunduk pada ketaatan Kristus. Lihat tuh,
Yesus itu selama di muka bumi selalu taat kepada Bapaknya. Amin. Ya. Nah, saudara Anda tahu ya, ketika Tuhan Yesus akhirnya digantung di kayu salib, lalu mati, terus bangkit pada hari ketiga, lalu pada hari ke-40 dia diangkat ke surga. Lalu Paulus menulis, ya, pernyataan daripada Bapa untuk Tuhan Yesus. Dikatakan di sini gini, karena engkau taat, maka engkau kuberi nama di atas segala nama, dan setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Itu reward, ya, penghargaan yang diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus. Alasannya apa? Bapa mengangkat Yesus sebagai Lord, sebagai Adonai, sebagai Tuhan atas segala ciptaannya itu. Ya, alasannya apa? Karena kamu taat, nak. Ya, karena kamu taat. Bukan karena kamu menyembuhkan orang sakit, bukan karena kamu membangkitkan orang mati, bukan kamu mengadakan banyak mujizat, bukan multiplikasi 5 roti, 2 ekor ikan mengenyangkan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Bukan itu. Betul enggak? Alasan Bapak bukan itu. Banyak orang Kristen kadang-kadang berpikir ya, kalau aku bikin mujizat banyak-banyak, betul enggak? Nah, nanti ini akan menjadi modal aku dipuji oleh Bapa di surga. Enggak. Ya. Bukan mujizatnya. Ya. Tapi ketaatannya yang dilihat oleh Bapa itu. Sehingga nanti banyak orang-orang pembuat mujizat itu akan kecewa dan terkejut ketika mereka ketemu Tuhan seperti apa yang tertulis dalam Matius 7 ayat 21. Pada hari terakhir nanti, aku akan berterus terang. Enyah kamu, hai pembuat kejahatan. Siapa itu? Yang dikatakan seperti itu langsung protes. Bukankah aku yang menyembuhkan orang sakit demi namamu? Bukankah aku yang mengadakan mujizat demi namamu? Bukankah aku yang membuat banyak mujizat-mujizat? Air menjadi anggur dan sebagainya. Ya, Jawaban Yesus apa? Aku tidak kenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Nggak diakui. Betul? Nggak kenal itu nggak diakui. Padahal pembuat mujizat. Amin. Yang diakui dan mendapat reward adalah mereka yang taat. Amin. Tuhan Yesus akhirnya diakui oleh Bapaknya, diberi penghargaan oleh Bapaknya, bukan karena mujizatnya yang dia lakukan, tapi karena ketaatannya. Amin. Nah, apakah membuat mujizat itu salah? Nah, di sini saudara persoalannya. Semua yang Anda lakukan, mungkin dalam nama Tuhan Yesus. Betul? Karena nama itu mengandung kuasa, maka mujizat terjadi. Amin. Roh Kudus menyertai dan sebagainya. Tapi persoalannya sekarang, siapa sebenarnya yang ingin melakukan itu? Kalau yang ingin melakukannya adalah Anda, nah disinilah Anda disebut pembuat kejahatan. Aku tidak kenal engkau. Tapi kalau yang ingin mengadakan mujizat, itu adalah Bapa melalui hidup Anda. Lalu Anda taat. Anda menyembuhkan orang sakit itu karena Bapa ingin menyembuhkan orang itu. Itu yang disebut ketaatan. Yang punya nilai di hadapan Bapa nanti. Amin. Berpikir seperti itu. Ya, berpikir seperti itu, tunduk pada ketaatan Kristus tadi. Amin. Nah, jadi tadi kalau diperbandingkan ya antara bahasa Indonesianya dengan bahasa Inggrisnya tadi ada sedikit kesalahan terjemahan tentang menaklukkannya kepada Kristus ya. Tapi perbedaan artinya sangat besar ya. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis into captivity to the obedience of Christ. Yang lebih berarti bahwa dengan perlengkapan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah itu, kita dapat menaklukkan segala pikiran di bawah suatu kerangka berpikir atau paradigma seperti Kristus berpikir
yakni ketaatan Kristus. Ya, catat baik-baik ini. Ya, artinya ya. Jadi dengan pelengkapan senjata dilengkapi dengan kuasa Allah, kita dapat menaklukkan segala pikiran di bawah suatu kerangka berpikir atau paradigma seperti Kristus berpikir. Ya, jadi bukan menaklukkannya kepada Kristusnya, ya, bukan menaklukkannya kepada Kristusnya sendiri, tetapi menaklukkan pikiran itu kepada suatu cara berpikir yang taat seperti Kristus. Ya, ini prinsip. Ketika kita ya menaklukkan diri kita, ya, pikiran kita bukan kepada Kristusnya secara pribadinya, tapi menaklukkan pikiran itu kepada suatu cara berpikir yang taat seperti Kristus itu loh. Ya. Itu paling penting. Ya. Jadi coba Anda lihat pola yang dibangun oleh Tuhan Yesus di dalam dirinya itu jadikan kerangka di dalam hidup Anda. Sehingga walaupun mungkin ada kreativitas di dalam hidup Anda, ya. Jadi bukan berarti orang yang hidup di dalam Kristus, punya pikiran Kristus itu lalu nggak berpikir sama sekali blas gitu, ya enggak. Tetap ada ya apa yang menjadi bagian Anda, tapi Anda dibatasi dengan kerangka berpikirnya Kristus. Amin. Sehingga Anda tidak keluar jalur atau tracksnya Allah. Kenapa? Anda sudah buat dulu. Aku masuk dalam kerangka cara berpikir Kristus. Ya, coba contoh begini. Kalau ya satu kali nih, ya Tuhan Yesus nih, ya Anda melayani, ya ketemu dengan orang sakit, lalu Anda tanya, ya Tuhan Yesus, apa yang harus kami lakukan? Kita sudah mulai bikin pola ya, nggak mau berpikir sendiri, melangkah mendahului Tuhan. Mulai ini pelayanan pekerjaan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Lalu Bapak waktu Tuhan Yesus dan Roh Kudus bilang, ya, aku mau sembuhkan dia. Detailnya nggak diberitahu pada Anda. Yang penting Anda sudah mendapat izin restu. Nah, izin restu itulah yang disebut kerangkanya, betul ya? Aku mau menyembuhkan dia. Alasannya ada. Kenapa Bapak mau menyembuhkan dia? Karena dia sudah menyesal, dia sudah bertobat, dia layak untuk ditolong. Ya. Nah, umpama itu alasan dari Bapak. Tapi saudara, untuk mengeksekusinya, ya cara Anda, ya loh, melakukan, mendoakan atau apa dan sebagainya, ya mungkin Tuhan nggak tuntun Anda. Itu butuh keberanian Anda untuk melakukan sesuatu ya. Mulai dari mana, ini dan itu dan sebagainya. Ya. Tapi karena Anda sudah ada di dalam kerangka cara berpikir Kristus. Walaupun Anda berpikir, Anda nggak salah. Kenapa? Yang Anda lakukan sudah di-ACC oleh dia. Ngerti? Ngerti sudah maksud saya ya? Jadi apa yang Anda lakukan sudah di-ACC oleh dia. Ya. Lalu semuanya nanti Tuhan itu mengajarkan sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau Anda belum mampu bertanggung jawab, lah mungkin dituntun sampai detail. Ya. Tapi kalau Anda sudah punya jam terbang dalam pelayanan, mungkin Allah itu cuma kasih satu signal aja. Ya, ACC gitu ya. Karena dia sudah tahu, oh ini kalau melakukan gini, cara berpikirnya tidak jauh beda dengan aku. Tapi bagi pemula-mula, kadang-kadang Tuhan itu sangat detail dalam kehidupan kita ini. Untuk apa? Belajar memahami setiap lika-liku cara berpikirnya Allah. Ya, sampai Anda bisa ngerti kreatifnya Allah itu seperti apa. Ya, nah nanti saudara di sini Allah mengizinkan Anda berkreativitas, tapi ada di dalam kerangka cara berpikirnya Kristus. Amin. Nah, saudara, ya itulah caranya.
Seperti itu. Nah, ini kata Bapak seperti ini. Coba lihat ya di makalah Anda. Begini kata Bapak ya. Dia memuji tentang Tuhan Yesus atau anaknya. Anakku Yesus mampu mengelola pikirannya sendiri di bawah modus yang disebut ketaatan Kristus. Karena dia membatasi pikirannya untuk tidak pernah melanggar perintahku. Jadi Tuhan Yesus sendiri punya kerangka. Kerangkanya apa? Pikirannya Bapak ini. Dia nggak mau melanggar, dia membatasi pikirannya untuk tidak pernah melanggar perintahku. Dia selalu melakukan hal-hal dalam batas perintahku. Meskipun engkau tahu betul betapa besar kemampuannya untuk membayangkan segala sesuatu, dia tidak membayangkan apa-apa dan tidak melakukan apa-apa kalau tidak ada perintah dari padaku. Ya, walau saudara lihat Yesus aja yang penuh dengan kreativitas, dia nggak gunakan kreativitasnya. Dia tidak membayangkan apa-apa, hanya satu. Dia tunggu apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, dia hanya menikmati apa yang telah dikerjakannya dan menantikan perintahku selanjutnya. Nah, idealnya seperti ini, saudara. Ya, jadi ketika ada proyek yang diberikan oleh Bapak kepada kita, nikmati saja. Walaupun itu tantangannya besar sekalipun, ya. Kadang-kadang Tuhan itu ya Bapak itu kalau mengizinkan memberikan proyek ke dalam kehidupan kita ini kadang-kadang di luar kapasitas kita, ya. Saya kadang-kadang nggak pernah berpikir, saudara, ya. Saya ketemu dengan kasus-kasus yang aneh-aneh, ya. Ketemu dengan orang-orang yang berpengaruh, ya, punya kuasa, bahkan paranormal terkenal juga, ya. Saya awalnya nggak kenal. Tahu-tahu Tuhan giring saya saja melalui beberapa orang yang saya kenal atau telepon saya, Pak bisa doain, ya. Dia nggak ngomong, ya siapa yang akan didoain. Lalu saya datang, kaget saya. Nggak taunya paranormal. Itu kelasnya Gendeng Pamungkas, CS-nya. Waktu saya dikasih tahu, Pak, itu satu liting dengan Gendeng Pamungkas. Saya kaget. Sempat shock sendiri seperti itu ya. Nah, ketemu lagi kasus-kasus beberapa hal. Tapi saudara luar biasa. Ketika saya merasa nggak mampu ada di situ, saya melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya, apa yang tak pernah saya pikirkan, ya, disitulah Tuhan mengerjakannya. Melalui siapa? Melalui saya. Ya, saya sendiri kadang-kadang bingung, kenapa saya tadi ngomong seperti itu. Itu dari mana omongan sehingga menusuk ya hatinya langsung tepat jantungnya istilahnya gitu ya. Sampai akhirnya dia merasa kayak ditegur, ditelanjangi seperti itu. Itu seperti benar-benar panah yang kena pas tepat. Betul-betul kalimatnya. Ya. Sampai istrinya juga kaget. Bapak kok ngerti dapat bocoran dari mana? Oh, saya nggak ngerti. Gitu kan. Saya ngomong apa tadi saya juga nggak ngerti. Ya, apa yang saya omongkan. Gitu. Itu muncul aja begitu aja. Gitu. Kenapa? Ya itu. Apa yang harus saya ucapkan, Bapak intervensi dalam hidup saya kala itu. Nah, saudara, jadi nikmati saja. Walaupun kadang-kadang pelayanan yang diberikan oleh Bapak kepada kita itu mungkin tantangannya luar biasa. Dan Anda merasa tak mampu, tak sanggup, dan sebagainya. Ya. Nah, tapi saudara itu luar biasa ya. Saya nggak pernah berpikir akan menasihati ya, orang ya cukup punya pengaruh di perusahaan besar. Ya, habis khotbah di kantornya, ya. Lalu pengurusnya bilang gini, Pak Gideon, ya dia panggil saya Pak Pendeta, punya waktu enggak? Ya, Pak Direktur, ya, mau ketemu. Ya. Maaf tadi enggak bisa hadir dalam ibadah karena ada tamu dari luar negeri. Nah, sekarang Bapak ingin ketemu, apakah Bapak bisa? Ya, oke lah, saya bilang gitu. Setelah saya pikir ngapain gitu, nggak ngerti. Gitu. Ternyata dia minta nasihat. Ya. Lah, waktu dia minta nasihat seperti itu, saya ingat siapakah aku ini? Oh Tuhan,
Gitu. Waduh gitu ya. Jadi waktu diulang, Pak Gideon, Pak Pendeta, bilang, saya mohon nasihat. Ketika dia ngomong seperti itu bener nggak? Dia tuh kayak merendahkan hati, merendahkan di depan saya pengamatan tuh. Pak, saya mohon nasihat. Saya tuh pikir gini, kamu tuh direktur, enggak, saya mau nasihatin apa? Itu enggak itu. Nah, akhirnya saya tanya pancing aja, ya, Bapak, ya, apa yang harus ya kami berikan nasihat kepada Bapak tentang hal apa? Bapak cerita, gitu. Nah, umpama toh dia sudah cerita gini-gini segala macam gitu. Saya kan nggak ngerti tentang dunia bisnis ini dan itu dan sebagainya ya. Karena kasusnya itu bukan kasus pribadi, tapi kasus perusahaan sudah. Gitu. Saya bingung gitu, dalam hati saya. Wah ini ya, ceritanya panjang lebar gini, sistem gini dan ini dan sebagainya. Obligasi apa gini dan itu. Saya nggak ngerti itu istilah segala macam. Gitu. Lah di tengah-tengah kebingungan nggak ngerti saya cuma begini ya. Tuhan, iki piye? Saya nggak ngerti cara jawab apa. Saya lapor gitu, sama bos saya. Tuhan, iki piye? Iki piye Tuhan, ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami. Itu hadapan saya. Gitu. Saudara, dia selesai ngomong, kok saya langsung bisa ngomong, saudara? Ya, udah nggak pakai mikir lagi, ya. Sampai dia ngangguk, kira-kira kurang lebih 10 menit saya ngomong. Habis itu, ya, sang direktur ini bilang begini, Pak Gideon, saya kok nggak pernah berpikir seperti itu. Saya ketawa. Loh kenapa Pak ketawa? Saya sendiri nggak pernah berpikir seperti itu Pak. Loh, bener Pak. Loh. Waktu Bapak ngomong seperti itu saya pikir Bapak nyindir saya. Itu cocok Pak. Bapak nggak pernah berpikir seperti itu, saya juga nggak pernah berpikir seperti itu. Ya, dia semakin bingung. Kalau Bapak nggak pernah berpikir seperti itu, kok Bapak bisa ngomong seperti itu? Nah, ini Pak kuncinya. Tuhan yang ngomong. Itu spontanitas tadi. Jadi ketika Bapak cerita tadi itu saya nggak ngerti mesti jawab apa Pak. Karena bukan bidang saya. Ya. Nah, kalau masalah keluarga Bapak, masalah pribadi Bapak, it's okay lah saya bisa jawab. Tapi kalau udah masalah perusahaan ini dan itu segala macam gini, saya udah nggak ngerti. Gitu loh macam. Ya. Nah disitulah saya mulai mengandalkan Tuhan. Saya masuk dalam kerangka berpikirnya Allah. Ya. Nah disitulah Allah mulai intervensi. Saya nyeplos gitu loh. Kok saya nggak pernah berpikir seperti itu Pak. Itu bukan pikiran saya Pak. Itu pikiran Tuhan. Kita bersyukur siang hari ini kita mendapat nasihat langsung dari Tuhan. Ya, oke kita berdoa ya. Lalu saya ajak berdoa. Oke, terima kasih. Ya, wah saudara, mulai saat itu setiap saya khotbah di kantor itu, dia pasti hadir dan duduk di depan. Ya, yang ditunggu apa? Kapan pikiran Bapak itu ada lagi? Nah, saudara, wah saudara tuh, ini sangat excited ya. Kalau kita melayani seperti itu. Ini kenapa saya ceritakan kepada Bapak Saudara, bukan sebuah kebanggaan buat saya, bukan. Ya. Jadi kalau Tuhan bawa saya ke level seperti itu, ya, itu buat saya adalah anugerah. Ya. Saya pernah khotbah di Komdak, gitu ya. Teman saya tanya, kok bisa masuk ke situ gimana, relasinya apa? Saya nggak ngerti, tahu-tahu ada undangan ke Komdak gitu ya. Nah, berapa kali diundang ke Kejaksaan Agung gitu. Orang tanya, kamu kok bisa khotbah di sana? Dari mana? Ya nggak ngerti, tahu-tahu ada undangan saja, gitu ya. Saya cari-cari di situ, orang yang kenal saya juga nggak ada. Itu aneh-aneh juga gitu ya. Nah, ada juga salah ngira, saudara. Yang diundang Gideon Tiberias, nggak tahunya diundang saya. Nah, tahu juga. Makanya beruntung namanya Gideon. Salah nama. Tapi kok tahu nomor telepon saya dari mana juga ngerti. Itu selesai gitu loh. Pak Gideon, kapan ada jadwal ya di Tiberias? Saya bukan orang Tiberias, Pak. Saya orang revival tentang ministry. Hah? Jadi Pak Gideon itu bukan
orang Batak ya, bukan saya orang Jawa. Oh, itu salah undang Pak ya. Ya nggak apa-apa ya toh. Kalau diundang lagi ya puji Tuhan, kalau enggak ya enggak masalah. Lucu-lucu juga kadang-kadang ya. Nah, Saudara, intinya jadi masuk dalam kerangka pikiran Kristus itu luar biasa, Saudara, ya. Nikmati apa yang telah dikerjakannya dan menantikan perintah selanjutnya. Formulanya seperti itu aja, Saudara. Ya. Nih ya. Nikmati apa yang telah dikerjakannya. Itu ya namanya tetap tinggal di dalam ketaatan. Ketika kita tinggal dalam ketaatan, itulah yang disebut Anda punya pikiran Kristus. Amin. Nah, taat ya. Nah, Saudara, perbandingannya seperti ini. Ada satu makhluk yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yesus, ya, namanya Lucifer. Tuhan Yesus menciptakan Lucifer hampir seperti dia, dengan kemampuan yang luas untuk membayangkan banyak hal. Tapi Lucifer tidak bisa membatasi diri untuk tinggal tetap di dalam perintah yang diberikan kepadanya. Ternyata setelah selesai tugasnya membangun surga dengan indah, dia membayangkan bagaimana caranya agar beroleh pujian. Itu yang membuat dia keluar dari ketaatan. Dan dia dilemparkan ke bumi beserta anak buahnya. Itulah perbedaan antara Kristus dan Lucifer. Amin. Jadi sama-sama mengerjakan pekerjaan, yang satu butuh dipuji gitu ya, sampai akhirnya keluar dari ketaatan, yang satu tetap tinggal di dalam ketaatan itu. Nah, Anda mau niru siapa? Niru Lucifer atau niru Tuhan Yesus? Ya, Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Ini ayatnya tentang Lucifer. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, ya, ke dalam dunia orang mati, jadi engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Kita lihat ya di sini tentang Lucifer ini. Dia pengen naik, pengen menyamai yang maha tinggi. Nah, padahal dia itu diciptakan sebagai kirub yang dimuliakan, ditempatkan dekat dengan tahtanya Allah Bapa. Beda dengan malaikat dua golongan yang lainnya, yaitu Gabriel dan Mikael. Lucifer itu ada di panggung gitu loh. Ya, kenapa? Dia ini termasuk kayak satu kelompok ya worship leaders gitu ya. Nah, Anda tahu ya, siapa yang boleh naik ke panggung itu? Selain pengkhotbahnya. Nah, worship leader ya. Nah, worship leadernya itu boleh berdiri di belakang mimbar yang sama dengan pendeta yang akan khotbah di situ, betul nggak ya? Tempat yang habis sama, begitu ya. Tapi yang untuk usher, untuk kolektan, segala macam itu, ya dia nggak boleh naik ke sana dong, betul ya? Dia perannya ada di luar, gitu ya. Nah, itu malaikat-malaikat yang lain. Jadi posisinya Lucifer itu sebenarnya sudah mulia, gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, ada keinginan di dalam dirinya. Pengen menyamai yang maha tinggi, pengen duduk di tempat yang utama itu. Ya, butuh penghormatan. Kenapa Lucifer bisa berpikir seperti itu? Ternyata ada yang ngomporin. Ada yang membujuk, ya. Siapa yang membujuk? Partnernya, namanya Abaddon, ya. Jadi di kelompok malaikat Lucifer ini, itu sebenarnya ada dua tokoh, ya,
yang luar biasa, yaitu Abaddon dan Lucifernya. Ya, nah Lucifer itu arsiteknya, semua hal yang seni itu ada di dalam diri Lucifer. Lalu untuk membangun ya Animer itu untuk proyek-proyek itu, nah itu semuanya ada di dalam diri Abaddon itu. Jadi Abaddon itu yang suka membangun ya, tukang proyeknya. Nah, si Lucifernya itu arsiteknya lah seperti itu, ya. Nah, sekarang si tukang proyek ini itu deketin arsiteknya ini, Lus, aku tadi lihat kamu kok murung tuh kenapa? Aku tuh lagi berpikir begini loh, ya. Saya tuh udah banyak melakukan hal, ya toh, menggiring semuanya sampai orang itu menikmati hadirat itu ketika tadi nyanyiin lagu Haleluya 12 kali gitu ya, gitu dan sebagainya. Yang saya pikirkan cuma satu, kok nggak ada orang yang datang ke saya lalu bilang kamsia, ya, sesi, ya, dangke, ya, matur suwun, nuhun, ya. Kok nggak ada yang datang seperti itu? Atau bilang, Lus, tadi suaramu bagus lu, gitu ya. Bener-bener nyaris tak terdengar. Ya, kayak iklannya Panther ya. Nyaris tak terdengar. Ya. Kok nggak ada ya yang komentar sedikit tentang tampilan saya tadi itu? Lalu Abaddon bilang begini, kalau kamu ya mau ada yang memperhatikan kamu dan paling enggak memberikan respon atas apa yang kamu lakukan itu, kamu duduk di sana. Di mana? Itu loh, di tempat itu loh, di tempat Allah Bapak duduk itu loh. Kenapa harus gitu? Karena ada prinsip di sini. Prinsipnya apa? Kamu nggak tahu. Segala kemuliaan, pujian dan hormat itu hanya untuk yang duduk di tahta itu. Nah, kalau kamu nggak duduk di tahta itu sampai kapanpun kamu nggak dapat hormat itu dong. Pengakuan tidak dapat. Jadi yang boleh diakui, yang boleh dihormati itu yang duduk di tahta itu. Oh gitu toh. Jadi kalau mau diakui, mau dihormati harus duduk di situ loh. Dia mikir, ya loh. Kalau gitu pengen dong ya duduk di sono. Baru pengen, betul nggak? Dia belum merangkak untuk menuju tahta itu. Dia baru pengen, gitu. Aku ingin naik, aku ingin, aku mau, loh. Ketahuan. Sampai akhirnya Bapak bilang, oh, kamu ketahuan. Loh, mau ngapain tuh? Ya, ada yang hitam tuh di otak, di pikirannya. Lempar ke bumi, dibuang ke sana. Ya, tempat yang paling bawah. Di situ. Nah, saudara, disitulah saudara. Dosa yang dilakukan oleh Lucifer itu apa? Dosa pemberontakan alias tidak taat. Amin. Beda dengan Tuhan Yesus. Dia diakui, dia dimuliakan, dia diberi penghargaan oleh Bapaknya karena dia taat. Amin. Jadi di hadapan Bapak itu cuma ada dua bagian, saudara. Yang enggak taat dibuang, yang taat diterima dan dihargai. Anda mau yang mana? Anda mau yang taat atau yang tidak taat? Untuk menjadi taat, Anda harus punya pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Amin. Nah, ini kata Bapak begini. Sekarang yang dikerjakan Roh Kudus terhadap orang-orang yang bertobat adalah menghapus pikiran ketidaktaatan dari segala pikiran manusia dan menggantinya dengan pikiran Kristus. Amin. Jadi orang-orang yang percaya ini sedang di-upgrade, ya, pikirannya. Roh Kudus sebagai sang transformer itu ya, dia sedang mengerjakan dalam diri orang percaya untuk apa? Menghapus ketidaktaatan dari segala pikiran manusia dan menggantinya dengan pikiran Kristus. Caranya, hati yang baru kuberikan,
hati yang keras kusingkirkan. Air yang hidup kucurahkan untuk mentahirkan manusia. Dan Roh Kudus menyapa dengan lembut dan berbicara dengan ramah, agar selanjutnya orang itu mau mendengar suara anakku, juga suaraku yang akan membimbing mereka. Ya, nah ini yang dilakukan nanti. Ada pemberesan dulu. Pertama apa? Allah memberikan hati yang baru, yang keras disingkirkan, yang membuat hati yang nggak taat ini, kekerasan ini. Lalu dibersihkan nih dari pencemaran-pencemaran dengan air yang hidup. Amin. Nah, sekarang dengan menerima Tuhan Yesus, artinya Anda sudah menerima benih. Benih apa? Benih ketaatan Kristus ditanamkan melalui pikiran Kristus. Amin. Jadi kalau benihnya sudah ada ditanam, kalau benih durian ya ditanam, nanti tumbuhnya jadi tumbuh pohon apa? Pohon singkong. Benih durian ditanam, ketika bertumbuh ya, tunasnya mulai muncul gitu, lah besar, tahu-tahu jadi pohon yang bukan durian gitu ya. Anda bingung dong loh. Kemarin yang saya tanam durian, ya biji durian, itu kan bahasa Koreanya pongge, pongge ya, itu biji durian. Anda tanam gitu, harusnya tumbuh pohon durian, bukan? Kalau benihnya benih Yesus, benih ketaatan Kristus, ditanamkan melalui pikiran Kristus dalam diri Anda, tumbuhnya dalam hidup Anda apa? Orang-orang yang berpikir seperti Kristus berpikir. Amin. Sehingga kita menjadi taat seperti Kristus telah taat di muka bumi itu. Amin. Nah, di sini engkau dapat mengatakan bahwa ketaatan Kristus itu termasuk bagian dari pikiran Kristus. Mampu membatasi imajinasinya sendiri agar seseorang tidak melanggar perintah Tuhan. Amin. Jadi dengan memiliki pikiran Kristus ini, imajinasi Anda itu dibatasi. Kenapa? Pikiran Kristus itu menjadi kerangka, ya. Walaupun Anda masih berimajinasi, ya, berkreasi, ya, tapi kerangka itu ya akan membatasi Anda sehingga Anda tidak berimajinasi yang salah. Ya, kenapa? Dibatasi oleh kerangka itu sehingga Anda tidak melanggar perintah Tuhan. Nah, sama seperti Lucifer, manusia itu ternyata sudah terbiasa memakai kemampuan imajinasinya untuk membayangkan hal-hal yang tidak diperintahkan Tuhan. Nah, sehingga mereka memakai pikirannya untuk hal-hal yang kotor. Ya, mereka memakai pikirannya untuk hal yang najis. Itu sebabnya manusia diserahkan kepada pikiran-pikiran terkutuk mereka. Ya. Nah, Saudara, ketika manusia ini jatuh dalam dosa, pola dunia ini mempengaruhi hidup manusia. Manusia mulai berpikir sama seperti iblis berpikir. Ya. Ujung-ujungnya apa? Tidak taat dan dihukum sama seperti si iblis seperti itu. Nah, pola ini kalau dilanjutkan terus seperti itu, dan Roh Kudus gak mampu untuk menahan Anda karena kemauan kuat di dalam diri Anda itu, maka orang-orang seperti ini, kata firman, akan diserahkan kepada nafsu mereka, pada keinginan mereka. Jadi kalau Anda ngomongin seseorang, jangan gini ya, Anda nasihati, jangan gitu ya. Tapi orang itu gak mau dengerin gitu ya, bantah terus, enggak. Aku punya cara sendiri. Aku punya keinginan sendiri. Ya. Nah, ketika dia tetap kekeh pada kemauannya sendiri seperti itu, apa yang dia lakukan? Ya sudah, kalau itu maumu, ikutilah keinginanmu, betul? Padahal Anda
maksud untuk menyelamatkan, memperbaiki orang tersebut. Karena mereka tidak mau, ya sudah. Betul? Nah, saudara, beberapa ayat ini untuk menutup kita ya, malam hari ini, coba kita lihat. Roma pasal 1, ayat 21 sampai ayat 23. Ya. Sebab, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh dengan gambar yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang melata. Ya, lanjutnya ayat 24 dan 25. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Memang mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya, ya, yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ayat 26, 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka akan menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga laki-laki meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan perempuan dan menyala-nyala dalam birahi seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka berbuat mesum laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan mereka. Ya, 28:31. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal budi, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ya, ayat terakhirnya Roma 1:32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan orang-orang yang melakukannya. Bapak Saudara, kalau Anda membaca ini ya, ini sangat mengerikan. Ya, dari ayat 21 sampai ayat 32 ini. Ya. Perhatikan pertama. Mereka ya punya pikiran yang sia-sia. Nah, kadang-kadang imajinasi manusia itu seperti itu. Berpikir melayang-layang gitu ya. Nah, dan sebagainya. Nah, saudara, sampai akhirnya Allah pun diimajinasikan. Ya. Dia berpikir, wah, gambar Allah itu seperti apa ya? Lalu mencoba untuk menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana itu dengan gambar yang mirip dengan manusia yang fana, bahkan dengan binatang-binatang berkaki 4 atau binatang-binatang melata. Amin. Nah, ide kreatif dari orang pembuat patung-patung yang terus disembah sebagai pujaannya itu karena di sini ini. Ya. Kalau kita yang sudah mengerti kebenaran seperti ini melihat mereka kan sekali orang bodoh gitu ya. Kenapa bisa jadi seperti itu? Mereka tersesat ada di daerah itu. Karena imajinasi mereka mencoba membayangkan tentang Allah yang mulia itu seperti apa. Ya loh. Akhirnya mereka mencoba untuk membuat Allah dari emas. Loh, bentuknya seperti ini. Maka Allah sendiri pernah berkata kepada Musa, ya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga. Dan jangan sujud menyembahnya. Amin. Itu karena kecenderungan. Maka Allah melarang dengan hukum Taurat itu. Ya. Nah, tapi banyak orang sampai hari ini masih berkreasi di situ kan. Makanya saya harap Bapak Saudara sebagai orang percaya, jangan suka bikin patung. Itu enggak ya?
Pertama, mungkin Anda bilang, saya nggak menyembah Pak. Tapi Anda menjerumuskan banyak orang. Ya, pembuat sama penyembah, hukumannya sama. Disebut orang yang tidak taat. Jangan membuat patung dan jangan sujud menyembahnya. Amin. Dan jangan berlindung di bawah kata, aku tidak menyembah tapi membuat. Ya, kan nggak boleh membuat, betul? Nah banyak. Tapi nanti gimana Pak? Saya cari duit di mana? Nah, ya kalau Anda cukup punya iman, nanti Tuhan akan bawa Anda kepada pengalaman yang baru dan Tuhan bisa mencukupkan Anda. Amin. Nah, terus berikutnya ya, kupas sedikit lagi. Nah, apalagi nih? Ya. Kecemaran ya, menyembah makhluk melupakan penciptanya itu sama. Terus, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Itu enggak ya? Nah, sehingga mereka mengganti persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ya, ini sudah banyak ya terjadi seperti itu. Kenapa ada homoseksual, ya, dan ada lesbi dan sebagainya? Kenapa sampai terjadi seperti itu? Padahal Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, betul nggak? Maka Allah memberkati supaya laki-laki berhubungan dengan perempuan. Ya, nggak ada Allah bilang melegalkan laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan, nggak ada. Itu kecenderungan nafsu mereka. Ya, kemarin saya ngumpul dengan beberapa orang teman hamba Tuhan. Ya, terus satu orang kasih tahu foto, ya, Pak Gideon, ingat nggak ini? Sewaktu saya lihatnya, udah face-nya udah berubah. Tapi setelah dibuka lagi satunya gitu, dia sama maminya. Nah, maminya saya kenal. Gitu. Ketika sama itu anaknya si ini, hah? Masa? Tapi saya perhatiin rambutnya kalau macam itu. Oh iya ya. Karena dulu sekolah minggu ya di rumah doa segala bangsa. Zaman-zaman itu sekarang tinggal di Amerika. Ya. Terus kok bisa begitu ya? Lalu si dia bilang gini, ya. Maminya sih minta didoain. Ya, dia sangat prihatin. Anaknya jadi transgender. Saya kaget. Ya, jadi transgender. Wah, pergaulan, lingkungan, dan sebagainya. Ya. Wah, saya tuh ketika melihat gitu tuh antara, aduh, ya sedih sekali kalau macam gitu ya. Kok bisa begini ya gitu ya. Ya, teman lama, gitu. Dulu waktu buka kelas pemuridan, saya juga ada di kelas kelompok di rumah dia juga ada kalau macam itu waktu anak masih kecil. Sekarang tumbuh di ini jadi begini gitu. Ada satu hal begitu ya. Kenapa seperti ini gitu loh. Lalu ketika baca ayat ini diserahkan kepada nafsu mereka. Dan itu bukan hanya tentang pasangannya, bisa mengubah, ya, tidak puas dengan kondisinya, ya, sehingga jadi transgender seperti itu. Transgender ACDC, ya, nah seperti itu ya. Nah, saudara, kita lihat sini, ayat 831, ya, ada yang pikiran terkutuk, amin. Pikiran terkutuk itu apa? Ya, dia melakukan tidak pantas. Ada kelaliman, kejahatan, you know, keserakahan, kebusukan, ya, dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan, pengumpat, memfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal budi, tidak setia, tidak penyayang, dan sebagainya. Akibatnya, you know, mereka itu pantas, you know, pantas apa? Nah, pantas dihukum. Padahal mereka tahu ada tuntutannya di sini ya. Nah, orang-orang yang melakukan hal demikian patut dihukum. Ya. Bahkan mereka tuh menyeret orang lainnya. Mereka bukan hanya melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan orang-orang yang melakukannya. Jadi kelompok komunitas, gitu ya. Nah, Bapak Saudara, yuk mulai, ya, awali dengan kita punya tekad membangun diri kita. Hal pikiran Kristus itu harus menjadi bagian dalam hidup saya. Ini hal yang mutlak, amin. Harus punya pikiran Kristus. Ternyata hari ini kita belajar.
Apa sih itu pikiran Kristus? Ternyata pikiran Kristus itu adalah wujud daripada bentuk ketaatan Kristus. Amin. Sama seperti Kristus taat dengan Bapaknya, Anda pun sekarang harus hidup di dalam ketaatan yang sama. Amin. Oke, ya. Besok kita akan lanjut, ya. Ayo, besok lanjutannya adalah bagaimana dengan khayal dan keinginan. Oh, yang suka berkhayal dan keinginan, besok kita akan kupas tuntas. Amin. Tentang khayal dan keinginan. Amin. Oke, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.